dunia pernah mengalami epidemi tertawa. Tepatnya pada tahun ke-1962, epidemi atau wabah tertawa ini terjadi di Tanzania, yang saat itu bernama Tanganyika, Afrika Timur. Pada tanggal 31 Januari tahun 1962, 3 gadis di sebuah sekolah asrama di desa Kashasha, Tanzania, mulai tertawa dan tidak berhenti. Saat gadis-gadis tersebut gagal mengendalikan diri, keadaan tersebut menular ke siswa lain, yang terus tertawa selama berminggu-minggu saat sekolah tutup dan para guru berjuang untuk memahami yang terjadi. Lantas, apa itu wabah tertawa di Tanzania? Merujuk History Daily, epidemi tawa Tanzania 1962, yang dimulai dengan hanya 3 anak perempuan, menyebar ke 95 dari 159 siswa di sekolah asrama, khusus perempuan, berusia 12-18 tahun di wilayah Tanganyika. Serangan tawa berlangsung antara 6 jam hingga 2 minggu, menjadi sangat mengganggu, sehingga guru di sekolah terpaksa meliburkan kelas dan mengirimkan siswa pulang. Di saat para orang tua siswa datang untuk menjemput, mereka juga mulai tertawa tak terkendali, meskipun tidak ada guru atau staf dewasa di sekolah yang terpengaruh. Saat wabah tertawa menyebar ke seluruh desa hingga mengenai sekitar 1.000 orang, sebanyak 14 sekolah terpaksa ditutup sementara. Epidemi tawa lebih dari sekadar kasus tawa yang buruk. Selama serangan tawa yang menyerang tanpa peringatan, korban melaporkan pusing, masalah pernapasan, teriakan dan tangisan yang tidak terkendali, ruam, kegelisahan, dan keinginan untuk berlari tanpa tujuan, bahkan perut kembung yang ekstrem. Namun, sekitar 1,5 tahun setelah laporan awal, epidemi tawa mereda secara misterius. Lebih sedikit orang yang mengalami serangan tawa yang semakin pendek dan berhenti sama sekali. Dengan kondisi tersebut, sekolah dan bisnis lain kembali dibuka. Orang-orang di wilayah Tanzania kembali ke kehidupannya masing-masing. Di puncak wabah tawa Tanzania 1962, para dokter melakukan serangkaian tes medis pada korbannya dengan harapan menemukan penyebab semua kegembiraan tersebut. Tapi tidak ada penjelasan yang muncul bagaimana mereka dapat terus tertawa. Para ahli percaya, wabah tertawa yang terjadi di Tanzania ini merupakan kasus histeri massal. Sebulan sebelumnya, wilayah Tanganyika memenangkan kemerdekaannya dari Inggris, mengantarkan masa transisi dan ketidakpastian bagi orang-orang di daerah tersebut. Orang-orang muda cemas mengenai masa depannya yang belum diketahui, dan kekacauan terjadi bertepatan dengan perombakan sistem sekolah lokal yang mengakibatkan banyak tekanan pada siswa untuk berprestasi, yang tentunya membuat para orang tua stres. Wabah tertawa dari sisi psikologis dituliskan Atlas Obscura. Tawa yang tercipta tidak hanya menyuarakan kegembiraan, melainkan menjadi sinyal kesusahan yang didorong oleh kemarahan atau kesedihan. Psikologi semacam ini terjadi setiap minggu di seluruh dunia, terutama di antara populasi yang mengalami stres kronis. Sebagian besar kasus penyakit psikogenik massal dimulai dengan satu individu, yang kemudian menimbulkan efek berantai, hingga orang-orang di sekitarnya juga diliputi rasa yang sama. Kondisi ini perlahan menyebar ke lingkungan luar dan populasi berisiko lainnya. Gejala wabah tertawa. Gejala dari penderita yang mengalaminya termasuk serangan berulang antara tertawa dan menangis, yang berlangsung dari beberapa jam sampai 16 hari. Serangan wabah tertawa Tanzania ini disertai dengan kegelisahan, seperti lari tanpa tujuan atau kekerasan, tapi tidak ada bukti organik yang menyebabkannya. Seorang peneliti, Christian Hempelman, melakukan studi mengenai insiden wabah tertawa di Tanzania. Ia menggambarkan epidemi tawa sebagai kasus penyakit psikogenik atau sosiogenik massal, penyakit yang memiliki kapasitas untuk menyerang dalam berbagai pengaturan stres tinggi. Hempelman mempelajari insiden Tanganyika sebagai bukti bahwa tawa menular. Penyakit psikogenik mempunyai semua jenis yang disebut gejala saraf, dan tawa hanyalah salah satunya. Meskipun kasus wabah tertawa Tanzania ditutup, kasus serupa penyakit psikogenik massal terjadi di antara kelompok orang yang tidak mampu melepaskan diri dari situasi stres. Dalam situasi tersebut, orang tidak memiliki kekuatan untuk mengatasi stres dan tidak dapat memberikan respons lain. Wabah ini juga memperlihatkan betapa rapuhnya stabilitas sosial dalam masa transisi. Dalam masyarakat yang baru merdeka, stabilitas sosial adalah fondasi penting. Ketika masyarakat tidak stabil secara psikologis, dampaknya meluas ke politik dan ekonomi. Pemerintah saat itu tidak memiliki penjelasan ilmiah yang jelas
Ketidakpastian menciptakan kecemasan lebih besar. Dalam banyak kasus sejarah, krisis sosial seringkali bukan dipicu oleh ancaman fisik, tetapi oleh ketidakpastian kolektif. Dan wabah tertawa adalah contoh nyata bagaimana tekanan sosial yang tidak terlihat dapat mengguncang masyarakat tanpa satupun peluru ditembakkan. Hari ini, dunia modern menghadapi tekanan sosial yang jauh lebih kompleks. Tekanan ekonomi global, ketidakpastian masa depan, standar sosial yang tinggi, paparan informasi tanpa henti, perbandingan sosial melalui media digital. Jika pada 1962, tekanan sosial menyebar melalui komunitas kecil, hari ini tekanan menyebar melalui jaringan global. Banyak peneliti modern melihat fenomena ini sebagai bentuk baru dari krisis psikologis kolektif, versi modern dari wabah psikogenik. Perbedaannya, hari ini gejalanya tidak selalu terlihat secara fisik, ia muncul dalam bentuk yang lebih diam. Kelelahan kronis, kehilangan motivasi, kecemasan konstan. Namun akar masalahnya serupa, tekanan sosial yang tidak sepenuhnya dipahami atau ditangani. Wabah ini memberikan satu pelajaran penting. Masyarakat tidak hanya membutuhkan stabilitas ekonomi dan politik, tetapi juga stabilitas psikologis. Ketika perubahan sosial terjadi, dampaknya dapat muncul dalam bentuk yang tidak terduga. Sejarah bukan hanya tentang masa lalu, ia adalah refleksi tentang bagaimana manusia bereaksi ketika dunia berubah terlalu cepat. Jika kisah ini membuka cara pandang baru tentang bagaimana sejarah bekerja, bukan hanya sebagai cerita, tetapi sebagai pelajaran tentang manusia dan masyarakat, maka masih banyak peristiwa lain yang menunggu untuk kita telusuri. Karena di balik setiap kejadian yang tampak aneh, selalu ada struktur sosial yang bisa kita pahami. Dan di balik setiap bab sejarah, selalu ada pola yang masih relevan hingga hari ini.